Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, kelas 11 kita awali pertemuan kali ini. Kita akan membahas perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Mana yang pertama yaitu ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha ini bisa kita amati. Yang pertama yaitu faktor keuntungan. Ketika kita bikin usaha, sebelumnya faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah satu, faktor keuntungan. Artinya apa? Apakah usaha yang diterapkan itu mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika telah diperhitungkan ternyata tidak memberikan keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan yang bersangkutan ditahan. Yang kedua, faktor penguasaan teknis. Cara membuat produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh karyawan atau perajin. Mengapa? Mau bikin usaha, teknisnya saja tidak bisa. Cara membuat produksi kerajinan saja juga tidak menguasai. Jadi ya pastinya usaha tadi tidak akan berjalan. Faktor keuntungan sudah, faktor penguasaan teknis pun sudah. Kemudian faktor pemasaran. Faktor pemasaran harus teliti juga, harus diteliti. Kemungkinan produknya tadi diminati oleh masyarakat atau tidak. Prospek pemasarannya di waktu mendatang itu laku apa enggak, itu perlu diteliti. Yang keempat yaitu faktor apa lagi, bahan baku. Faktor bahan baku ini faktor yang sangat penting yang ikut menentukan tingkat harga dan kelancaran proses produksi. Jika kalian mau bikin usaha tapi bahan bakunya sulit didapatkan, maka usaha tadi pun juga tidak akan berjalan dengan lancar, sebab cari bahan baku aja sulit. Selain itu, jika bahan bakunya sulit didapatkan, maka harganya pun juga akan berpengaruh sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses usaha kerajinan. Yang kelima, faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang murah dan kemudian untuk memenuhi baik jumlah dan keahlian maupun jasa. Artinya ya, seperti contoh saja, sebuah usaha mempunyai tenaga kerja yang murah. Pastinya tenaga kerja yang murah ini ditentukan atau dipengaruhi oleh tingkat keahlian mereka, tingkat keahlian para pekerjanya. Murahnya bagaimana? Jika kita memakai tenaga ahli, maka kita juga harus memberikan reward kepada tenaga ahli tersebut sesuai dengan keahliannya. Yang selanjutnya, faktor modal. Faktor modal perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan usaha kerajinan. Dan ada faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, faktor manajemen. Dalam sebuah usaha perlu dibutuhkan sebuah manajemen yang baik, sebab jika tidak mempunyai manajemen yang baik, maka usaha tersebut ya tidak akan
berumur lama atau tidak akan berkembang dan bisa jadi akan mengalami pailit. Sebab apa? Pertimbangan penting lainnya adalah produk keuangannya yang paling sesuai dengan bagaimana kemampuan pengusaha untuk mengelolanya. Hal ini sering diabaikan dalam mendirikan perusahaan kecil. Faktor lain yang perlu menjadi perhatian adalah peraturan pemerintah, perizinan, pertimbangan etis, lingkungan, dan sebagainya. Mengapa? Jika kalian memiliki sebuah usaha kok nggak mempunyai izin dari pemerintah, itu pun juga akan mempengaruhi usaha tersebut. Bisa dikatakan usaha yang ilegal. Nah, itu harus izin. Kemudian pertimbangan etis, bikin usaha misal bikin kafe, sementara lingkunganmu itu lingkungan orang-orang kaum, dimana budaya di lingkungan tersebut itu mengedepankan kemaslahatan. Bikin kafe menurut masyarakat sekitar tadi kurang etis, makanya tidak akan jalan, malah di demo. Kemudian lingkungan, dampak lingkungan atau sering disebut dengan AMDAL. Dampak lingkungan juga perlu diperhatikan, pembuangan limbah, polusi, dan sebagainya. Jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mempengaruhi ide peluang usaha kerajinan dan bahan limbah bangun berbentuk ya. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, jika wirausaha sudah menetapkan usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan usaha berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan 1. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. 2. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang sudah mengurus dan mengerjakannya. 4. Jenis usaha kerajinan yang sudah memeliharanya. 5. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. 4. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. Selanjutnya jenis usahanya yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Ini kesimpulan dari seorang wirausaha yang harus diperhatikan A sampai D. Jika tidak diperhatikan, tentunya usaha tersebut ya tidak akan berjalan dengan baik, atau bisa dikatakan usaha tersebut akan mandek, akan tersendat-sendat. Kemudian coba kalian berlatih ini untuk menentukan peluang usaha produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bahan ruang yang ada di sekitarmu dengan ketentuan berikut. 1. Produk selanjutnya yang akan dijual, ya, konsumen yang akan dituju. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT ini apa? Analisis SWOT tadi ini menganalisis peluang usaha dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan diagnosa. Dengan demikian, dengan adanya analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang dan ancaman, jadi kalian dapat mengetahui peta peluang usaha. Jadi ketika membuat sebuah usaha, kalian juga harus adanya analisis SWOT. Usahamu kuat enggak? Nah, kelemahannya di mana? Peluangnya bagaimana? Ancaman nantinya yang akan menghambat
usahamu. Ini kamu analisis.